Shalom, jumpa lagi dalam program Kusapa secara khusus untuk membahas materi MTPJ dari tanggal 1 sampai 7 Oktober 2023. Mengawalinya saya mengajak kita untuk berdoa. Mari berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah, Engkau sungguh baik dan teramat baik. Kami diperjumpakan dalam program Kusapa secara khusus dalam memahami kebenaran firman-Mu dari Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Karena itu kami bermohon kepadamu, tuntunlah kami, terangilah kami oleh kuasa Roh Kudus, agar firman kebenaran-Mu dapat kami pahami, dan itu akan menuntun perjalanan kehidupan kami. Kiranya program Kusapa ini memberkati banyak orang. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bermohon. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita membaca dari kitab Kudus Perjanjian Baru, Injil Lukas pasal 10. Dibaca mulai ayatnya yang ke-25 hingga ayatnya yang ke-37. Injil Lukas pasal 10 ayat 25 hingga ayatnya yang ke-37. Saya membacakannya dalam terjemahan baru edisi kedua tahun 2023. Orang Samaria yang murah hati. Lalu berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di dalamnya?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Namun untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Lalu siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, lalu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia mendekati dia,
lalu membalut luka-lukanya. Sesudah itu ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia mengeluarkan 2 dinar dan memberikannya kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu menjadi sesama manusia bagi orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan berbuatlah demikian." Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, selanjutnya kita akan membahas bagian bacaan Alkitab ini, Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Tema: wujudkan belas kasihan. Kata wujudkan artinya menjadikan berwujud, benar-benar ada, nyata atau konkret. Kata wujudkan juga menyatakan, melaksanakan apakah perbuatan, cita-cita, dan sebagainya. Oleh karena itu kata wujudkan ini mengandung perintah untuk melakukan, menjadikan berwujud, menjadikan sesuatu secara nyata atau konkret. Yang berikutnya adalah belas kasihan. Belas kasihan adalah suatu perasaan iba atau sedih melihat orang lain menderita. Tidak sekedar pengungkapan emosi atau perasaan, tetapi melibatkan belas kasih dari hati yang mencintai. Kata Yunani yang digunakan untuk belas kasihan ini adalah splanchnizomai, merupakan kata kerja dan dalam perjanjian baru ditemukan 12 kali. Kata splanchnizomai ini berarti have compassion, terharu, berbelas kasihan. Karena itu tidak sekedar simpati. Seseorang yang melihat orang lain menderita, tetapi juga tidak sekedar empati, di mana orang melibatkan emosi, merasakan penderitaan dan kesusahan orang lain, melainkan pada love in action, suatu tindakan kasih yang disebut have compassion, kasih yang berwujud dalam tindakan. Itulah antara lain pengertian dari tema yang merupakan suatu perintah untuk mewujudkan belas kasihan dari hati yang mengasihi. Seseorang hanya mampu mewujudkan belas kasihan jika di dalamnya dia memiliki kasih Kristus. Oleh kasih Kristus inilah dia tergerak untuk peduli kepada orang-orang yang menderita dan membutuhkan pertolongan. Yang berikutnya alasan pemilihan
tema. Dari wujudkan belas kasihan, yang pertama-tama saya melihat bahwa tema kita ini adalah upaya untuk meningkatkan keterampilan relasional yang sering kita sebut dengan interpersonal skill. Kemampuan seseorang untuk bertindak dengan hati yang penuh pengertian terhadap sesama. Interpersonal hanya dapat dilakukan dengan baik jika dia juga memiliki kemampuan intrapersonal, yaitu untuk membangun, berkomunikasi, relasi, menerima dirinya sendiri dengan baik. Yang berikutnya, Bapak, saya melihat di sini adalah memperlihatkan kepada kita melalui tema ini untuk membangun kecerdasan merasa. Dengan membangun kepedulian antar sesama. Dengan kata lain, tidak hanya pintar merasa atau bukan juga merasa pintar, tetapi betul-betul kecerdasan merasa ini dibangun dari hati yang peduli. Sekali lagi, pintar merasa, bukan merasa pintar. Yang berikutnya, tema ini mengarahkan kita untuk bertindak dimulai dari hati yang mengasihi. Sehingga kita mampu melihat siapapun dia, dengan latar belakang apapun, untuk melihat dan sekaligus menjadi sesama bagi orang lain. Berdasarkan tema ini, salah satu penekanannya adalah bagaimana upaya untuk mengatasi krisis relasional yang berkaitan dengan keangkuhan hidup atau keegoisan yang banyak terjadi di zaman now ini, baik di tengah keluarga, baik dalam hubungan dengan orang lain, di tengah jemaat dan masyarakat. Ya, berikutnya tentang pengantar Injil Lukas. Penulisnya adalah seorang yang bernama Lukas. Dia adalah seorang tabib dalam Kolose 4 ayat 14 dan juga teman sekerja Rasul Paulus. Injil Lukas ini termasuk dalam Injil sinoptik bersama-sama dengan Matius dan Markus. Diperkirakan bahwa Injil Lukas ini ditulis di luar Palestina. Alamat surat ini ditujukan kepada Theophilus. Dikatakan Theophilus itu artinya seorang yang mengasihi Allah. Tahun penulisan kitab Injil Lukas diperkirakan di sekitar tahun 60 sampai 63 Masehi. Karena tidak dicantumkan dalam kitab Kisah Para Rasul tahun kematian dari Paulus. Yang berikutnya, kita masuk pada eksegese. Secara khusus Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Dikatakan bahwa perikop ini adalah konteks di mana Yesus sedang mengajar. Di zaman itu, ketika seorang mengajar, para pendengar akan duduk untuk mendengarkan pengajarannya. Ada yang duduk di lantai dan seterusnya. Ketika Yesus mengajar, berdirilah ahli Taurat. Siapa ahli Taurat ini? Dikatakan ahli Taurat ini adalah pakar
yang mengetahui persis hukum Taurat dan mereka menafsirkan kitab suci orang Yahudi. Ahli Taurat ini juga bertugas menyusun peraturan dan ketentuan berkaitan dengan situasi kehidupan keagamaan Yahudi. Ahli Taurat ini memiliki kompetensi untuk mengajar anak-anak dan orang dewasa tentang Taurat. Mereka juga disebut cendekiawan Yahudi yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan menjadi anggota Mahkamah Agama atau Sanhedrin. Dengan kata lain bahwa seorang ahli Taurat yang mau bertanya kepada Yesus, maka maksud pertanyaan itu adalah untuk mencoba Yesus. Pertanyaannya, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh kehidupan kekal? Kalau kita melihat maksud mencobai, dalam bahasa Yunani dikatakan expeirazo, to prove atau tes, adalah menguji kemampuan atau menguji ajaran yang hendak disampaikan oleh Yesus. Dia menyebut Yesus sebagai guru atau didaskalos, seorang pengajar atau rabi. Merupakan panggilan kehormatan bagi seseorang yang memberikan pengajaran. Kata memperoleh yang disampaikan di sini secara harfiahnya dalam bahasa Yunani dikatakan kleronomeo, berarti mewarisi. Dan hidup kekal yang digunakan di sini, kata hidup adalah so, bukan bios. Kalau so adalah kehidupan yang sejati. Dan juga dikatakan kekal adalah aionios. So aionion. Hidup kekal. Suatu hidup sejati tanpa akhir. Yang teralami di dunia ini dan di zaman yang akan datang. Pertanyaan ahli Taurat juga mungkin mewakili pertanyaan kita. Apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh kehidupan kekal? Ketika Yesus mendengar pertanyaan ini, maka Yesus menjawab pertanyaan tidak dengan jawaban, tetapi metode pengajaran Yesus saya singkatkan dengan B2. Maksudnya adalah metode balik bertanya. Metode balik bertanya ini adalah mengeksplorasi apa yang diketahui oleh si penanya. Artinya bahwa ketika menguji maka dia akan diuji. Dan metode ini dalam konteks untuk orang yang merasa pintar, orang yang merasa tahu atau mungkin juga sok tahu, tetapi bukan untuk mereka yang ingin tahu dan memperdalam wawasan. Yesus bertanya, apa yang tertulis? Apa yang kau baca? Sesuai yang ia baca, yang ia pahami tentang hidup yang kekal menurut hukum Taurat. Selanjutnya adalah jawaban ahli Taurat itu terambil dalam Ulangan pasal 6 ayat 5 dan Imamat pasal 19 ayat 18b. Kasihilah Tuhan Allahmu. Kata kasih yang digunakan adalah agapao. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi. Kita melihat digunakan kata segenap dalam bahasa Yunani adalah holos, yang berarti seluruh atau dengan utuh. Keutuhan
ketakwaan hati, jiwa, kekuatan akal budi, artinya seluruh totalitas hidup manusia. Maka kita mengasihi Allah dengan totalitas keberadaan diri kita. Yang berikutnya adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Artinya mengasihi sesama seperti diri sendiri. Mengasihi sesama, bukan mengasihi orang yang sama. Mengasihi sesama itu berarti peduli terhadap kebutuhannya, memberi perhatian. Dan mengasihi ini bukan sekedar perasaan sayang belaka. Yang berikutnya adalah Yesus meresponi jawaban ahli Taurat ini dengan mengatakan, jawabanmu itu benar. Tetapi Yesus melanjutkan dengan mengatakan, perbuatlah, poio, maka engkau akan hidup. Perbuatlah berarti lakukan terus menerus, tidak sesaat, tidak pada satu waktu, tetapi menjadikannya sebagai suatu kebiasaan. Karena itu saya memberi istilah do it, lakukanlah, bukan do it. Kadang-kadang dalam hidup kita lebih memprioritaskan do it daripada do it. Di sini juga kita melihat ada hubungan timbal balik antara mengetahui atau memahami kebenaran dan hidup benar. Orang yang tahu kebenaran, maka hidupnya harus selaras. Perbuatannya selaras dengan kebenaran dan keyakinan yang dia miliki. Maka disitulah dikatakan hidup sejati, yaitu hidup yang kekal. Adalah orang yang melakukan kebenaran firman, itulah esensi hidup yang sebenarnya. Hidup di dalam Tuhan. Yang berikutnya, ketika mendengar jawaban Yesus seperti itu, maka ahli Taurat ini balik bertanya, siapakah sesamaku? Apakah seorang yang berkompeten dalam mengajar tidak tahu siapa sesamanya manusia? Ahli Taurat pasti tahu. Tetapi pertanyaan yang ditujukan kepada Yesus adalah upaya pembenaran diri. Jadi kita melihat bukan jawaban yang ia cari, tetapi ia ingin menemukan celah, kesalahan dalam menjawab. Yesus melanjutkan itu. Melanjutkan pertanyaan ahli Taurat dengan memberikan perumpamaan. Apa yang dimaksudkan dengan perumpamaan? Perumpamaan itu satu perbandingan, suatu ilustrasi yang mudah dimengerti, suatu analogi atau perbandingan dengan sesuatu yang berkesesuaian. Atau juga dapat kita katakan cerita ringkas yang mendidik. Analogi ini atau perbandingan atau kesesuaian ini sifatnya metaforis. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan orang Samaria yang murah hati. Seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Jarak Yerusalem ke Yeriko kira-kira 24 kilometer. Dan daerah Yerusalem lebih tinggi sekitar 1.100 meter dari Yeriko. Jadi kalau dari Yerusalem ke Yeriko, maka istilahnya dikatakan turun. Perjalanan turun menuju ke Yeriko. Seorang yang mengadakan perjalanan ini jatuh ke tangan penyamun-penyamun. Penyamun ini merampas segala yang dimilikinya.
Tidak hanya itu, mereka memukulnya, melukainya, dan meninggalkan dia setengah mati atau dalam keadaan yang sekarat. Yang berikutnya, ketika orang dalam keadaan seperti itu, maka lewatlah seorang imam. Siapakah imam itu? Imam adalah perantara umat dengan Allah, dan imam bertugas melayani peribadatan. Mereka mempersembahkan doa dan memberikan atau mempersembahkan korban dan memberi berkat kepada umat. Karena itu jabatan imam adalah jabatan yang penting. Tetapi ketika melihat orang yang terkapar dalam keadaan setengah mati itu, mereka melewatinya dari seberang jalan. Itu berarti bahwa mereka menghindar, mereka tidak peduli terhadap orang yang tidak berdaya itu. Yang berikutnya yang lewat juga di jalan itu adalah orang Lewi. Orang Lewi adalah keturunan suku Lewi yang tugasnya membantu imam menyelenggarakan ibadah di Bait Allah. Dia mendekati orang itu, tetapi bukan karena simpati. Dia hanya melihat keadaan orang itu, kemudian menghindar dan pergi. Seorang imam dan orang Lewi adalah gambaran tentang tokoh agama. Apakah mereka simpati atau mereka hanya menyaksikan pergumulan dan penderitaan orang yang sedang sekarat karena dirampok habis-habisan? Yang berikutnya, di jalan itu pun rupanya jalan itu adalah jalan yang selalu dilalui oleh orang-orang yang melewati atau orang-orang yang akan pergi dan berangkat dari Yerusalem atau mungkin juga sebaliknya. Orang itu adalah orang Samaria. Samaria adalah suatu daerah di antara Galilea dan Yudea. Dan orang Yahudi bermusuhan dengan orang Samaria karena berbeda suku, agama, adat istiadat, dan politik. Orang Samaria dianggap oleh orang Yahudi adalah orang kafir. Karena orang yang tinggal di Samaria dikatakan telah bercampur dengan penduduk yang ada di tempat itu. Tetapi yang menarik adalah orang Samaria yang melewati jalan itu melihat orang itu. Tetapi bukan untuk menghindar, tetapi dikatakan, ditegaskan oleh Lukas, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Digunakan istilah splanki somai atau be moved with compassion. Jadi orang Samaria lebih daripada empati, merasakan penderitaan orang lain, itu yang kita katakan empati. Tetapi orang Samaria ini adalah have compassion. Itu menunjukkan bahwa suatu tindakan belas kasihan yang lahir dari hati yang mengasihi tanpa melihat siapa yang harus ia tolong. Orang Samaria ini memiliki hati yang penuh kasih. Karena itu dikatakan dia mendekati, kemudian melihat luka, membersihkan dengan anggur. Karena anggur di sana itu adalah untuk mencegah infeksi dan juga untuk mengobatinya dengan minyak. Minyak juga dikatakan minyak zaitun ini digunakan untuk obat, membalut lukanya,
menaikkannya ke keledai yang ia tunggangi, membawa ke penginapan dan merawatnya. Kita melihat bahwa tindakan orang Samaria dari langkah satu ke langkah yang lain betul-betul memberikan perawatan yang terbaik. Ia rela tidak menunggangi keledainya sendiri, tetapi menaikkan orang yang sakit itu, yang menderita itu ke keledainya. Kita boleh katakan inilah bentuk perawatan yang paripurna. Memberikan apa yang dibutuhkan, tetapi juga menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan. 1 dinar di zaman itu adalah upah harian. Berarti ketika dia memberikan 2 dinar, itu berarti itu gambaran upah bagi pekerja biasa yang dilakukan selama 2 hari. Dia juga memberikan pernyataan kepada pemilik penginapan jika membutuhkan biaya yang lebih dari apa yang diberikan, ketika dia kembali, ia akan menggantinya. Satu bentuk tanggung jawab yang lahir dari hati yang tulus, dari hati yang mengasihi. Dari perumpamaan ini, kita melihat lagi satu metode pengajaran Yesus. Metode pengajaran Yesus adalah menemukan jawaban sendiri. Menemukan jawaban sendiri juga dalam kaitannya dengan apa yang kita katakan belajar aktif, mandiri belajar. Karena itu diakhiri dengan pertanyaan dan bukan jawaban. Pertanyaannya adalah, siapakah sesama manusia? Dan ahli Taurat itu mengatakan, dari ketiga orang ini, dari imam, orang Lewi, orang Samaria, maka orang yang telah menunjukkan belas kasihannya itulah sesama. Artinya di sini mengasihi sesama, bukan mengasihi yang sama. Tindakan seperti ini dilakukan oleh orang Samaria. Kalau pertanyaan ini ditanyakan kepada kita, siapakah sesama manusia? Baiklah kita mengatakan bahwa sesama manusia adalah orang yang menunjukkan belas kasihan kepada siapa saja, tanpa peduli latar belakang atau status sosial. Sekali lagi, mengasihi sesama bukan mengasihi yang sama. Yang terakhir, Tuhan Yesus memberikan perintah, dan perintah ini tidak hanya kepada ahli Taurat tetapi kepada kita semua. Pergi dan perbuatlah demikian. Perintah untuk berbuat itu berarti tidak tinggal diam, tidak pasif, tidak menghindari tanggung jawab, tetapi kita mampu menghadapi segala tanggung jawab itu dengan tetap melakukan kebaikan. Karena itu, jika mungkin hati kita belum tergerak oleh belas kasihan seperti orang Samaria ini, mintalah kepada Tuhan memberikan kita hati yang mengasihi, sehingga kita mampu memperlakukan orang lain sebagai sesama kita. Karena belas kasihan itu hanya dapat terjadi dari hati yang mengasihi. Karena itu orang percaya yang telah mengalami belas kasihan Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan,
terpanggil mewujudkan dalam tindakan yang menyelamatkan. Tindakan yang menyelamatkan itu, saya katakan, hiduplah dalam belas kasihan. Karena kita bagaikan orang yang dirampok habis-habisan, tidak berdaya, sakit parah, kritis. Tetapi Tuhan mengangkat kita, menyelamatkan kita, merawat kita secara paripurna. Itulah keselamatan kekal yang Tuhan berikan kepada kita. Dengan kata lain juga ini menunjukkan kepada kita bahwa hidup yang kekal adalah hidup yang mengasihi. Dan itu bukan hal yang nanti kita akan lakukan, tetapi mulai kita lakukan sekarang ini dan di sini. Hiduplah dalam belas kasihan mengandung arti mari mewujudkan tindakan kasih yang dimulai dari hati, dengan segenap hati, holos, menolong orang. Di zaman ini janganlah untuk pencitraan, demi pencalonan mungkin, untuk jabatan-jabatan tertentu, atau menolong orang janganlah dengan setengah hati atau terpaksa. Menolong orang janganlah upaya menanam budi, supaya pada akhirnya orang itu akan mendukung kita, memberi suaranya untuk kita. Tetapi menolong orang dari hati yang penuh dengan ketulusan. Karena itu jadilah sesama bagi siapapun. Dengan demikian ketika kita terpanggil menjadi sesama, maka kita tidak akan menghindar dari tanggung jawab, lari dari tanggung jawab seperti imam dan orang Lewi. Tetapi dalam keyakinan bahwa kita melakukan yang terbaik. Berbagi dengan orang lain bukan berarti harus menunggu kita memiliki segalanya, tetapi berbagi atau menjadi berkat dimulai dari hati yang mengasihi dan bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah. Kami telah belajar firman-Mu, untuk mengasihi dari hati yang tulus, tidak menghindar, apalagi tidak mempedulikan mereka yang menderita dan butuh pertolongan di sekitar kami. Perasaan nurani kami sering tumpul, tidak mampu terbuka hati untuk melihat mereka yang membutuhkan uluran tangan kasih kami. Biarlah firman-Mu ya Tuhan mengetuk pintu hati kami, mencurahkan belas kasihan daripada-Mu, sehingga kami menjadi anak-Mu yang mampu melihat sesama kami dan mengulurkan tangan kami menopang mereka. Terberkatilah kunjungan sharing dan pengembalaan yang kami lakukan saat ini. Biarlah suara kami adalah suara yang membawa sukacita, kasih dan kepedulian. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, yang memanggil kami menjadi berkat bagi banyak orang. Jadikanlah kami seperti orang Samaria yang baik hati, yang penuh ketulusan, karena kami telah lebih dahulu dikasihi dan diberkati Tuhan. Amin. Demikianlah kunjungan sharing dan penggembalaan saat ini. Semoga kiranya acara ini memberikan sukacita dan menjadi berkat bagi kita sekalian. Shalom, Tuhan memberkati.